Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kawan-kawan berada. Kali ini saya mau melanjutkan dari video yang lalu, yang dimana video yang lalu adalah georeferencing dan digitasi. Mungkin nanti untuk teman-teman yang belum melihat bisa lihat dulu, nanti akan saya tampilkan di linknya di atas. Itu bisa dilihat dulu baru nanti lihat di video ini. Karena apa? Video yang ini adalah lanjutan dari georeferencing dan digitasi dari video yang lalu. Lalu untuk project kali ini kita akan belajar bagaimana nanti kita digitasi lagi dengan memberi nama kelurahan, dan nanti di open attribute table-nya itu ada nama kelurahan, luas kelurahan, jumlah penduduk, kode posnya berapa, dan lain-lain, beserta nanti nama jalan, panjang jalannya itu apa saja, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mengikuti video saya bisa dibuka ya untuk file mxd-nya. Kita open saja. Ya, ini untuk kemarin ya, tugas yang kemarin itu yang teman-teman sudah bikin. Kita kembali lagi ke worksheet atau data view yang ada di sini. Ini centangnya kita hilangin dulu. Ya, kita keluarkan div yang kemarin. Nah, di sini bisa disimak bahwa tulisannya ini enggak ya, kurang jelas ya. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa lihat daftarnya, daftar kecamatan di daftar kelurahan di internet. Kelurahannya ini pasti kebetulan Kecamatan Semarang Tengah, cari aja daftar kelurahan di Semarang Tengah. Nih di sini ada Miroto dan lain-lain. Total ada 15 kelurahan. Ini bisa jadi referensi kita. Ini yang kita butuhkan kan, karena ini nama dan luasannya dan beserta kode posnya ini yang nanti perlu kita masukkan. Oke, langsung saja. Ini kita bisa lihat ya. Di sini ada pendirikan lor. Nah, lalu di sini seperti biasa kita akan melakukan itu ya, tadi digitasi dulu per kecamatan. Bagaimana per kelurahan, bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa kita masuk ke katalog dulu. Setelah itu masuk di katalog dulu. Setelah itu kita buka folder yang biasa kita save. Nih saya masukkan di sini ya, tugas digitasi. Nah, ini saya menyimpan foldernya itu ada di sini di tugas digitasi. Saya klik kanan lalu new dan buka save file, pilih save file. Nah, di sini jangan lupa diberi nama kelurahan. Lalu pilih poligon dan pilih ini nih koordinatnya, yaitu WGS 1984 UTM zone 49S. Ini bisa dicari di ini ya, project koordinat sistem tuh, di bagian UTM, di bagian WGS. Nah, di bagian hemisfer ini southern, turun WGS 1984 UTM zone 49S. Kalau belum dimasukkan ke favorit bisa diklik kanan terus add to favorite ya. Ini nanti diklik ini ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke favorit akan muncul di sini. Lalu klik OK dan klik OK. Nah, jangan lupa untuk di bagian layer sini juga di set juga koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 UTM zone 49S. Nah, oke. Ketika sudah, nih kita akan masuk ke bagian editor dan start editing. Oke, ini masih ada keterangannya ya. Nah, oke, ketika sudah seperti ini, bukalah
di create future, yang dimana yang di kelurahan ini teman-teman klik. Nah, pastikan ini ada di polygon, lalu kita digitasi lagi. Ingat-ingat ini adalah penderikan lore. Oke. Kita digitasi, semakin banyak titiknya semakin bagus. Oke, jangan lupa di sini nanti di double klik. Nah, ini sudah kita digitasi satu kelurahan yang ada di Semarang Tengah. Ini kita tadi namanya adalah Penderikan Lor. Kalau sudah, jangan lupa di save edit lalu di stop edit dulu. Nah, lalu di bagian kelurahan ini jangan lupa diklik kanan untuk open attribute table. Nah, untuk di sini nantinya kita supaya tidak kelupaan, kita bisa beri nama dulu ya di kelurahannya tadi ya, karena nanti ketika kita digitasi total tanpa adanya kita tahu ini bagian mana-mana, pastinya nanti akan kesulitan. Dan ini adalah cara antisipasi supaya nanti tidak bingung dan tidak kesulitan. Ini kita bisa di bagian table option lalu add field, yang dimana ini kita tulis aja sebagai teks, ini ketik kelurahan. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul kelurahan. Lalu bisa kita kecilkan. Nah, ini lalu kita pencet editor dan start editing. Kita continue, yang dimana kita ini ya. Nah, kelihatan ini adalah yang kita pilih kelurahannya. Kita kasih nama Penderikan Lor. Coba kita pastikan sini ada Penderikan Lor. Oke, sudah benar ya. Oke, Penderikan Lor dulu, setelah itu kita save edit lalu stop edit. Nah, ini kita silang lagi. Nah, setelah itu kita melakukan step yang sama dengan cara editor start editing, terus continue aja. Jika muncul seperti itu, lalu kalau belum muncul create future bisa diklik create future, lalu kita pilih kelurahan, pastikan di polygon. Nah, lalu kita akan melakukan pendidikan digitasi lagi. Di sini adalah Penderikan Kidul. Nah, kita bisa berikan titik-titik lagi. Lalu double klik. Nah, sama seperti tadi, ini namanya adalah Penderikan Kidul. Kalau sudah, save edit lalu stop edit lagi. Supaya tidak kelupaan, bisa kita open attribute table dengan cara editor start editing. Ini supaya tidak sering muncul, ini dicentang saja lalu di continue. Nah, double klik Penderikan Kidul. Oke, lalu sudah, kita save edit lalu stop editing lagi. Nah, sudah, ini kita lanjut lagi ke bagian Sekayu.
oke. Setelah semuanya sudah didigitasi, maka kita perlu mengecek apakah ada yang kurang atau sudah terdigitasi semua. Nah, ternyata setelah dicek semua sudah didigitasi ya kawan-kawan. Nah, ketika sudah digitasi kawan-kawan, step selanjutnya kita coba buka open attribute table yang ada di kelurahan. Ini kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, yang dimana di sini nanti kita bisa memberikan keterangan, yaitu luas kelurahan, jumlah penduduknya berapa, dan kode posnya itu berapa. Nah, mungkin di sini bisa saya masukkan di add field, lalu kita pilih di bagian float atau double, itu sama aja ya. Jadi keterangannya kalau short integer adalah ya short pendek, long yang panjang untuk ketikan yang panjang, lalu untuk float dan double itu sama untuk memasukkan nominal angka, lalu untuk teks ya teks biasa, dan date adalah tanggal. Di sini kita milih float saja, yang dimana untuk name-nya saya tulis luas. Nah, ini untuk pilih float dan double itu sama aja ya kawan-kawan. Jadi kita kalau sudah kita klik OK. Nah, lalu kita mau menambahkan apa lagi? Di sini kita mau menambahkan jumlah penduduk. Saya menggunakan teks saja. Jumlah kasih underscore ya, penduduk. Nah, mungkin ini kan kepanjangan, mungkin teman-teman bisa ditulis aja disingkat JMLH underscore penduduk. Nah, sama saja sih aslinya, atau mau ditulis penduduk saja ya juga boleh. Ini terserah teman-teman mau mengisinya seperti apa. Lalu klik OK. Penduduknya ada berapa kan ini nanti. Nah, ini dikecilkan saja, nggak usah gede-gede. Add field lagi, kode pos, masuk ke teks, lalu OK. Nah, dengan cara menghitung luasan sebanyak ini bisa dengan cara ini kawan-kawan. Kita klik bagian luas ini, klik, lalu klik kanan, kita pilih ke calculate geometry, yang dimana ini nanti akan secara otomatis menghitung luasannya itu tuh dalam bentuk meter persegi atau apa, itu bisa nanti. Oke, kita pencet yes. Nah, ini kita propertinya kita pilih area. Nah, jangan lupa untuk tulisan koordinatnya ini ya, pastikan WGS 1984 UTM zone 49S. Apabila ini nanti ada tulisannya disable, maka teman-teman harus mengecek kembali di bagian layarnya di koordinatnya itu apakah sudah di WGS 1984 UTM zone 49S atau masih WGS 1984. Pastikan ini ya di UTM zone 1, di UTM zone 49S. Kalau sudah, kita pilih square meter atau meter persegi ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Yes. Nah, di sini akan muncul secara otomatis luasannya ini berapa. Nah, lalu untuk kode pos dan lain-lain kita bisa menuliskannya secara manual. Nah, untuk menuliskan secara manual bagaimana, kita cek aja di Google dengan kode pos ini ya. Nah, ini sebenarnya saya juga mau mencari kira-kira ada yang kurang atau tidak dengan jumlah desa atau kelurahannya. Mungkin karena kaitannya ini dengan peta lama dan peta updatean terbaru ya. Oke. Ini di sini kita pilih editor, start editing. Kita lihat penderikan lore. Ini penderikan lore 0131. Lalu untuk penderikan kidul 50131. Sama Setayu 50132. Lalu untuk Pandansari 50139. Bawahnya Kembang Sari 50133. Miroto 50139. Di bagian Pekunden 50241.
bagian rumbugan 50135, lalu di bagian bawah gabahan 506, maaf 5 gabahan ya, 50135, Bangun Harjo 50138, Kranggan 50139, Kauman 50188, Purwodinatan 50137, Jagalan 50613, dan yang terakhir ada Karangkidul 50. 0241. Oke, ketika sudah jangan lupa untuk di editor dan save edit, lalu stop editing. Nah, kita kembali lagi ke bagian ArcGIS yang dimana kita membutuhkan adalah jumlah penduduk dari antar kecamatan ya. Kita bisa sekalian browsing saja. Oke, jumlah penduduk di kelurahan kecamatan Semarang Tengah. Oke, mungkin kita bisa cari satu-satu ya kawan-kawan. Nih datanya itu ada di BPS. Nah, kita bisa lihat di sini total keseluruhannya ini pada tahun 2011. Mungkin kita bisa cari tahu BPS Kota Semarang dalam angka 2021. Oke. Untuk ini data-data ini kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau membutuhkan atau gimana, silahkan saja untuk jumlah data-datanya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian sini, mungkin kalau mau coba melihat itu bisa. Nah, ini mau untuk jadi referensi saja bagi teman-teman yang mau mencari ya. Ini jumlah totalnya itu berapa untuk keseluruhannya. Mungkin untuk teman-teman nanti bisa cari aja. Kalau ini saya mau cari contoh praktisnya dari sini nih. Nah, dari jumlahnya ini. Oke, seperti biasa kita masukkan lagi di tadi. Jangan lupa untuk editor, start edit, kita jumlah penduduk untuk Pendarikan Kidul. Untuk Pendarikan Kidul memiliki jumlah penduduk itu ada kisaran 4046, maaf ini ada salah, 7414 3 Pendirikan Lor ada 7414. Pendirikan itu ada 4046. Lalu yang selanjutnya di bagian Sekayu ada 3976. Di bagian Pandansari itu ada 3352. Lalu untuk di bagian Kembangsari 4396. Di bagian Miroto ada 5371. Di bagian Pepunden 4320. Berumbungan 3672. Di bagian Gabahan ada 6636. Di bagian Bangun Harjo itu ada 3400. Di bagian Kranggan itu ada 5524. Di bagian Kauman itu ada 3874. Di bagian Purwodinatan itu ada 4690. Di bagian Jagalan ada 6395. Lalu di bagian Karangkidul ada 5080. Nah, setelah sudah bisa di save edit lalu di stop edit. Nah, ketika sudah seperti ini nanti teman-teman bisa mewarnai pewarnaan dari kelurahannya dengan cara klik kanan properties. Kita tunggu.
kita di bagian simbologi masuk ke kategoris. Oke, kita masuk ke unique value, lalu ke bagian kelurahan ya. Nah, kelurahan nih kita pilih color remnya yang mana, mungkin saya pilih yang ini, add value. Nah, di sini ada macam-macam keterangannya. Ini labelnya yang tadi yang sini saya hapus supaya apa, nanti ketika masuk di legenda itu tidak tercampur. Kita add. Nah, sudah jadi warnanya masing-masing. Lalu kita masuk ke bagian label, kita centang label fieldnya, diisilah kelurahan. Oke, maka akan muncul kelurahan yang sudah kita petakan. Nah, dari sini sudah cukup keterangannya ya kawan-kawan. Jadi tadi kita sudah membuat digitasi, lalu membuat isi dari open attribute table dengan cara add field, yang dimana ini sudah keluar semua tulisannya untuk kelurahan, luas, penduduk, dan kode pos. Dengan hasil ini tadi kita bisa juga menghitung untuk luasan secara otomatis dengan cara calculate geometry. Nah, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya untuk yang bagian ini kelurahan. Nanti akan kita sambung lagi dengan bagian nama jalannya nanti. Oke, mungkin setelah ini bisa kita lanjut untuk di bagian jalannya. Oke, teman-teman, tadi ini sudah dalam tahapan proses digitasi ya. Sekarang kita mau membuat jaringan jalan lagi, keseluruhan saja, akan tetapi jaringan jalan yang saya bikin ini khusus untuk di wilayah Kecamatan Semarang Tengah saja kawan-kawan. Supaya apa? Supaya praktis, karena kita digitasinya hanya di wilayah sini aja. Akan tetapi nanti bisa kita membuat titiknya yang jalan utama mungkin dari sini hingga sini, dan termasuk kota-kotanya ini. Oke, untuk teman-teman kita lanjut aja. Untuk step yang selanjutnya, seperti biasa sama kayak dengan tadi, kita buka file foldernya yang biasa kita menyimpan itu ya, file-file untuk ArcGIS-nya. Sama seperti tadi, saya di sini nyimpennya ada di bagian tugas digitasi tadi. Ini tergantung teman-teman nyimpennya ada di mana. Sama seperti tadi, diklik kanan, lalu new dan save file. Nah, untuk ini silahkan diberi nama. Mungkin bisa diberi nama jaringan jalan. Ini saya singkat aja biar nggak terlalu panjang. Dengan feature type-nya yaitu polyline, sama seperti biasa ya kalau bikin jalan menggunakan line. Lalu edit menggunakan koordinat sistem WGS 1984 UTM zone 49S. Lalu jangan lupa klik OK dan OK. Nah, di sini nanti kita akan memulai digitasi untuk jalannya, dan serta nanti kita membuat nama jalannya ya. Mungkin untuk jaga-jaga dulu kita bisa membuat ini ya kawan-kawan. Kita cek dulu di open attribute table-nya. Kita nanti akan membuat table, yang dimana membuat tabelnya ini kita masuk ke bagian table option, lalu add field. Kita bisa memberikan nama ini ya, nama underscore jalan. Kita pilih teks, lalu OK. Kita masukkan add field lagi, yaitu panjang jalan. Kita masuk menggunakan float atau double, itu terserah, dua-duanya sama. Kita pilih double aja karena tadi udah float. Kita klik OK. Nah, ini mungkin terlalu panjang ya namanya. Untuk panjang jalan kita tulis panjang saja. Oke, nah gunanya ini nanti panjang ini untuk nanti kita bisa calculate geometri secara otomatis ya kawan-kawan. Nah, setelah masuk di jaringan jalan, kita pastinya tidak tahu nih nama-nama jalannya apa aja. Ini untuk kelurahan saya hilangin dulu centangnya. Nah, untuk nama-nama jalan di sini kan buta ya, tidak ada keterangannya jalan apa saja. Nah,
kita teman-teman kita bisa lihat referensi untuk nama-nama jalannya menggunakan fitur yang namanya Google Maps. Kita buka browser kita masuk ke Google ya. Nah, setelah masuk ke Google, kita arahkan ke Maps. Nah, dengan diarahkannya ke Maps di sini ini kita bisa lihat adalah di peta Semarang. Nah, di sini ada tulisan mie gacoan nih, tempat makanan favorit teman saya itu. Ini kita tulis aja di situ Semarang Tengah. Nah, kita klik. Nah, maka akan keluar nih deliniasi dari Semarang Tengah. Kita sesuaikan juga dengan peta kita. Nah, ini kelihatan ya. Di sini ada Simpang 5 dan di sini di Tugu Muda. Lalu kita nantinya akan digitasi sesuai dengan jalannya. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini adalah jalan ini Tugu Muda, di sini ada jalan Simpang 5 dan kita harus cari tahu dulu nih, apakah nama jalan yang ada di sini itu sama semua. Ternyata enggak semuanya sama ya kawan-kawan. Ini di sini jalan nama-nama jalannya nih. Di sini adalah Jalan Pandanaran. Di sini MGR Sugio Pranoto. Mungkin kita bisa buat dulu di sini ya MGR Sugio Pranoto. Ini Tugu Muda dan di bagian sini adalah Jalan Pandanaran hingga Simpang 5. Oke. Lalu kita memulai aja ya penitikannya ya teman. Lalu kita memulai aja ya teman-teman untuk bisa membuat line dari jalannya ya. Oke, kita ingat-ingat Sugio Pranoto. Kita tulis aja. Oke, ketika sudah, apa yang harus kita lakukan sama seperti tadi dalam membuat digitasi, kita masuk ke dalam editor ya kawan-kawan. Lalu kita start editing. Nah, setelah start editing jangan lupa untuk create future-nya diklik ya ini. Lalu pilih jaringan jalan dan pastikan ini ada di line. Nah, ketika di sini kita membuat jaringan jalannya. Kita bikin jaringan jalannya. Nah, oke, kalau sudah kita double klik. Nah, jangan lupa untuk save edit. Lalu klik kanan, open attribute table, kita beri nama jalannya Sugio Pranoto. Nah, udah kita tulis Sugio Pranoto. Jangan lupa di save edit. Lalu kita lanjut lagi nih jalannya. Nih lanjut lagi, kita tulis bikin lagi ya kawan-kawan. Untuk di stop edit dulu lalu start edit. Pastikan seperti itu karena apa? Supaya nanti tidak tercampur ya teman-teman. Takutnya nanti kalau tercampur dengan yang lain malah dua kali kerja. Ini kita tulis di sini. Oke, kita melakukan penitikan di sini. Oke, double klik seperti biasa. Nih di save edit dulu, kita beri nama jalan Tugu Muda. Oke, kita save edit, kita close. Nih kalau mau kita stop edit dulu boleh, kita start edit lagi, pilih jaringan jalan di create future, lalu kita sambung lagi. Ini kita sambung lagi dengan cara yang sama ya kawan-kawan. Dengan cara yang sama itu ya sama kayak tadi. Ketika sudah, kita masuk klik sini, klik. Semakin banyak titiknya, semakin detail, semakin bagus untuk dalam tingkat ketelitiannya untuk ini ya digitasinya ya. Nah, sampai di Simpang 5. Nah, kita double klik, masuk ke editor lagi, kita save, lalu kita klik kanan, open attribute table, kita double klik lagi, kita kasih nama Pandanaran. Nah, ketika sudah Pandanaran, jangan lupa untuk save edit lalu disilang. Nah, di bagian sini sama seperti tadi, kita stop, lalu kita start lagi dengan jalan ini ya.
lakukan hal yang sama untuk semua jalur jalan-jalannya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihatnya melalui referensi di Google Maps. Nah, oke teman-teman, kalau sudah semua seperti ini, jangan lupa untuk di save edit. Nah, kalau sudah di save edit sama seperti tadi ya, di bagian kecamatan tadi kan mengukur meter persegi. Kalau ini kita karena jalan, kita mengukurnya ada di bagian panjang dengan kilometer, panjangnya itu kilometer. Lalu kita di bagian panjang ini kita klik kanan, lalu calculate geometry, pencet yes. Nah, ini pilihlah length ya, karena apa? Length ini adalah panjang. Nah, masuk ke bagian kilometer, unitnya diganti dari meter ke kilometer, lalu klik OK dan yes, maka akan muncul semua total panjangnya itu berapa. Nah, kalau sudah, kita silang dulu, kita beri keterangan jalannya ini di warna merah, mungkin dengan ketebalan 1,7 ya sudah cukup ya, tidak terlalu tebal ya. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, kita properties, kita lihat dulu apakah di properties ini nanti apabila bisa dibikin label, maka nanti akan kita bikin label ya. Nah, ternyata bisa.
Kita di layer properties ini kita centang dan pilih table fieldnya adalah nama jalan. Lalu kita klik OK, maka akan muncul semua nama jalan yang ada di sini. Nah, mungkin untuk nih jalan-jalan yang belum lengkap bisa kita lengkapi dulu ya. Ini dari peta saya ini yang sudah saya bikin, berarti hanya di bagian sini ya, di Jalan Lejen Suprapto sama Imam Bonjol sama Kiai Haji Agus Salim. Coba saya cek dulu. Ini berarti di bagian titik ini adalah Jalan Pemuda. Oke, berarti di sini Jalan Pemuda, yang arah sana Jalan Kolonel Sugiono. Oke, saya tambah dikit lagi dari sini ke sini, sama seperti tadi, open attribute table, kita tulis Kolonel Sugiono. Lalu yang sini ke sini, oke, kita cancel dulu. Sini ke sini kita tulis Pemuda. Oke. Nah, kalau sudah, kita save edit, stop editing. Nah, ini karena dia kenapa belum diperbarui, sama dengan tadi calculate geometry, lalu pencet yes, length ini diubah ke kilometer. Oke, maka sudah muncul semua. Nah, di sini akan muncul nih jalan-jalannya itu apa saja ya kawan-kawan. Oke, ketika sudah, coba kita aktifkan kelurahannya, maka sudah muncul nih nama jalannya. Supaya warnanya tidak tabrakan, mungkin bisa diatur yang dimana di bagian kelurahan ini kita properties, dan di bagian labelingnya mungkin bisa kita bedakan ya kawan-kawan, supaya tidak tabrakan dengan warna jalannya. Nah, untuk warna jalan ini, untuk warna kelurahan ini mungkin bisa kita ganti dengan mungkin Arial Black, mungkin warnanya menjadi warna merah ya. Kita coba. Nah, oke, Arial Black warna merah, mungkin terlalu tebal ya kalau Arial Black. Kita menggunakan Arial biasa saja dengan kita bold. Kita apply, kita besarkan sedikit 10. Oke, ini sudah nama kecamatannya. Mungkin kalau ini kan tadi keterangan ini hanya saya berikan nama jalannya saja, mungkin nanti untuk yang selanjutnya mungkin bisa saya edit dulu ya, dikasih tulisan jalan ya mungkin ya kawan-kawan. Coba ini kita open attribute table lagi di jaringan jalan. Ini kita bagian editor, start editing. Coba kita tulis tambahan nama jalan ya, jalan. Oke, ini jalan. Nah, oke teman-teman, ini tadi sudah saya tulis jalan semua. Kenapa tadi tidak di awal tidak saya tulis juga jalan? Karena dalam penamaan nama jalan ini dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak disingkat menggunakan CL ya, tapi ditulis jalan. Jadi seperti contoh Jalan Sugio Pranoto, akan tetapi karena kita menggunakan singkatan supaya lebih singkat, ini kita ketik saja tulisan JL gitu ya teman-teman. Oke, kita save edit, lalu kita stop editing dan kita lihat bagaimana progresnya. Lalu kita centang checklist, pokoknya kita hilangin dan sudah jadi. Ini adalah keterangan dari kita hasil bikin digitasi antar kecamatan, kecamatan Semarang Tengah dan kelurahannya beserta dengan jaringan jalannya. Mungkin kita bisa cek dengan klik kanan open attribute table. Inilah hasilnya tadi, kelurahan, luas, penduduk, kode pos, dan ini
jaringan jalan, kita open attribute, nama jalan dan panjang jalannya sudah ada semua. Kalau sudah, kita kembali lagi ke layout view. Nah, layout view ini yang kemarin kita sudah bikin ya kawan-kawan. Kita sudah bikin. Nah, ini skalanya ini kalau bisa, kalau bikin skala itu pastikan angkanya angka yang pas, jangan model seperti ini. Kalau saya sendiri mungkin lebih cocok disesuaikan mungkin 20.000, 1:20.000. Oh, terlalu besar. Jadi mungkin saya bisa menuliskan di sini 1:25.000. Maka di sini sudah pas. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin saya mau ngasih keterangan aja, mungkin ini keterangannya, mungkin ini saya kasih ke atas kan. Keterangan saya ingin menambahkan legenda. Sebenarnya legenda ini opsional saja sih bagi teman-teman yang mau menambahkan silahkan, bagi yang tidak juga silahkan. Nah, penambahan legenda ini saya lakukan karena saya ingin untuk nanti pembaca peta itu, orang yang membaca peta paham akan keterangannya, legendanya itu apa saja. Nah, karena sebenarnya legenda itu salah satu elemen peta ya. Nah, mungkin ini kita bisa nambahkan legenda. Ini mungkin jaringan jalan, terus kelurahan. Ya, ini sudah cukup sih. Lalu kita pencet next ya. Nah, kalau sudah itu nanti kita akan keluar nih jaringan jalan yang kita isi itu apa aja. Terus tadi kelurahannya, keterangannya, ini kita tulis legenda tambah A. Next. Nah, oke. Sebanyak ini kawan-kawan legendanya. Nah, oke. Ini kecil-kecil sekali nih. Oke, mungkin ini bisa kita tata ya kawan-kawan supaya tidak kelihatan kecil-kecil sekali. Nggak enak juga kalau dilihat kecil-kecil. Nah, gini ya kawan-kawan. Ini kita bikin skalanya kecil saja. Kita letakkan di sini. Ini saya turunin dikit. Nah, mepet sekali. Ini juga saya turunin. Oke, ini skalanya. Mungkin kita bisa akalin dari orientasinya, ini kita naikin. Oke, ini kita naikin lagi 2 kali atau kita kecilin dikit. Nah, kita turunin. Ini garisnya kita naikkan. Nah, oke, dan legenda ini sudah cukup. Ini saya taruh di sini 1:, ini saya kasih tulisan skala. Nah, sudah jadi kawan-kawan. Ini tinggal kita bikin line baru, kita kasih ini, ya. Oke, sudah jadi teman-teman layout lanjutannya yang dari kemarin. Seperti biasa, bagaimana cara menyimpan ya kawan-kawan. Ini tinggal kita save, lalu kita masuk ke file, export map. Nah, export map ini kita bikin di bagian penyimpanan kita tadi nyimpan di mana, saya simpan di sini aja. Nah, ini saya tulis contoh digitasi kelurahan dan jaringan jalan. Oke, ini sudah benar, resolution 300 dpi, lalu saya save. Oke, ketika saya membuka foldernya, ini pastinya sudah keluar ya teman-teman. Nih folder saya buka ini. Oke, ya sudah jadi kawan-kawan. Nih betapa detailnya ya yang tadi kita buat dari hasil referensi Sugio Pranoto, Indra Pasta, Pemuda, MH Tamrin, Kiai Ahmad Dahlan, Ahmad Yani, Gajah Mada, Maijen Sutoyo, Karanganyar, Pringgading, MT Haryono, dan Wahid Hasyim. Mungkin kalau teman-teman melihat seperti ini mungkin tulisannya terlalu besar, bisa kita ubah ya teman-teman. Untuk tulisannya jangan terlalu besar,
sama, kita masuk ke jaringan jalan, kita masuk ke properties. Setelah kita masuk ke properties, nanti di setting di bagian itunya ya, labelingnya itu untuk font bisa kita kecilkan supaya nggak terlalu besar. Ini 8, mungkin saya bikin 6. Oke, kita cek. Oke, tulisannya udah kecil-kecil. Kita sama seperti save tadi, export map. Nah, ketika sudah, ini saya timpa aja. Nah, kita mau lihat. Oke, sudah jadi ya kawan-kawan nih petanya. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk membuat seperti ini. Mungkin bagi teman-teman nantinya yang ada saran masukan untuk membuat digitasi atau peta yang ada cara lebih mudah atau ada cara yang lebih baik, mungkin bisa di sharing di kolom komentar, atau mungkin kita bisa belajar bersama, karena saya pun juga masih dalam tahap belajar. Semoga tutorial pembelajaran bersama ini yang saya buat bisa membantu untuk teman-teman sekalian, dan kedepannya nanti kita bisa membuat sebuah peta dengan lebih baik. Jika saya ada kekurangannya mungkin bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bisa membantu saya untuk membuat peta dan menemani saya untuk membuat peta. Itu saja. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.